Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Saya Devi Rizka Herwati sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi mosi, dan menyampaikan latar belakang mosi, sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim oposisi kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Ketut Gudakesa Anandita, yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus bukti-bukti yang kuat dan juga bertugas sebagai pembicara balas. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Idewa Agung Ayu Sita Diah Maheswari, yang akan merekonstruksi kembali berjalannya perdebatan pada hari ini dan sekaligus menyampaikan kesimpulan. Baik, mosi yang akan kita perdebatkan adalah sistem pilkada atau pemilihan presiden akan kembali menggunakan pilihan secara tak langsung, di mana pada mosi ini kami mengangkat satu kata kunci, yaitu pilkada. Pemilihan pilkada merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya pilkada, maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat. Selain ini, dengan adanya pilkada, maka dapat melaksanakan pergantian pemerintah secara aman, damai, dan tertib. Kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Maka dari ini, kami tidak setuju dengan adanya pilkada tidak langsung ini. Baik, di sini saya akan memaparkan poin-poin yang memperkuat argumen kami atas ketidaksetujuan atas adanya pilkada secara tak langsung. Yang pertama, jika pilkada dilakukan secara tak langsung, artinya pilkada akan diselenggarakan secara online. Nah, ketika pilkada dilaksanakan secara online, perlu dipertanyakan apakah jaringan internet dari setiap desa sudah baik dan stabil. Jika belum, tentunya ini akan sangat mengganggu sekali dalam proses pemilihan nanti. Bayangkan saja jika setiap mengklik delay, lalu berapa lama akan berlangsungnya pemilihan ini. Yang kedua, jika pilkada dilaksanakan secara online, apakah setiap orang baik yang muda maupun yang tua sudah melek dengan teknologi? Apakah dipikirkan nasib dari lansia yang mayoritas dari mereka yang tidak paham dengan teknologi pada zaman sekarang ini? Yang ketiga, apakah akan menjamin adanya kejujuran dalam penghasilan dari kertas pilih? Yang keempat, database yang disimpan dalam web juga rawan sekali untuk dimanipulasi oleh berbagai pihak yang menyebabkan kemenangan yang tidak seharusnya terjadi. Baik, dari paparan teman-teman saya tadi, sudah dijelaskan poin-poin dari kelemahan atau rawannya terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Bisa dibayangkan ketika internet tidak memadai, namun pemerintah tetap memaksakan akan dilaksanakannya pilkada secara tidak langsung, tentunya akan berjalan dengan tidak lancar. Bisa dibayangkan pula orang-orang yang sudah lansia yang tidak mengerti akan cara menggunakan teknologi diberikan kewenangan untuk memilih dengan menggunakan komputer, yang dimana mereka tidak mengerti akan cara mengoperasikannya dan akhirnya membutuhkan bantuan orang lain untuk pemilihan tersebut. Bukankah itu bertentangan dengan asas rahasia dalam pemilihan? Maka dari itu, kami dari tim oposisi 6 menyatakan ketidaksetujuan mengenai adanya pilkada secara tidak langsung. Sekian, terima kasih.